Halo teman-teman semua, apa kabar? Dimanapun berada, semoga pada sehat-sehat semuanya dan lancar rezekinya. Pada video kali ini teman-teman, saya akan share analisa di Euro USD untuk minggu depan. Saat ini kita lihat tren ini sedang bearish ya, jadi kita akan cek penurunannya ini sudah sampai di mana teman-teman. Melalui support yang sudah berhasil closing ini, kita bisa gunakan Fibo Musang untuk melihat sejauh mana sih harga ini sudah melakukan penurunan. Nah, di sini kita lihat untuk zone 161.8 ini sudah berhasil di close ya ke bawah, sehingga harga ini akan melanjutkan penurunan ke area zone 261.8 ini. Oke, sekarang kita masuk ke time frame H4. Di H4 ini kita coba cek. Oke, untuk harga terakhir ini kita ada setup ya, setup bearish engulfing. Nah, di sini kita boleh gunakan kembali Fibo Musang, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman kita coba bahas sedikit. Di sini harga melakukan penurunan, terbentuk supply area di sini. Di sini dia retrace, ini area zone tidak berhasil di break, lalu turun, terbentuk dia setup sell bearish engulfing. Nah, sekarang kita coba cek kembali teman-teman untuk area bawah ini juga tidak mampu di closing di H4 ini ya. Bearish engulfing ini tidak mampu close area support ini, sehingga harga sedang retrace kembali ke atas. Oke, untuk itu teman-teman, kita akan analisa terlebih dahulu retracement-nya, lalu kita nanti bahas penurunannya kembali. Sekarang kita cek di H1. Oke, pada time frame H1 teman-teman, ini belum begitu terlihat jelas ya untuk area zone yang ada di antara bearish engulfing ini. Nah, sehingga kita boleh cek ke M30 untuk melihat area zone. Sekarang kita cek area harga yang terakhir teman-teman, itu berada di supply area ini. Oke, ketika nanti supply area ini berhasil di break ke atas teman-teman, maka harga masuk ke area resisten paling tinggi ini. Nah, ketika zone ini juga berhasil di break, maka setup bearish engulfing yang ada di H4 ini sudah fail teman-teman, dan potensi harga itu akan lanjut retracement ke atas ini. Ini area masih fresh, kita coba masuk ke H1, kita lihat. Nah, di sini kita perkecil area ini. Oke, jadi inilah area teman-teman yang boleh kita pantau untuk melakukan open posisi sell karena harga sedang kuat turun, dan ketika dia naik itu hanya retracement, dan kita boleh melihat atau membidik zone ini untuk melakukan open posisi sell. Pastinya ketika akan terjadi penurunan pasti akan tetap ada setup teman-teman. Seperti halnya di H4 ini sebenarnya sudah merupakan satu konfirmasi bearish engulfing ya. Tinggal kita melihat aja retracement-nya ini. Nah, ketika nanti dia tidak mampu closing di sini, maka akan melanjutkan penurunan teman-teman. Kalau berhasil closing, ini yang perlu kita pantau untuk melakukan open posisi sell. Nah, gitu teman-teman. Oke, jika ini berhasil juga di break teman-teman, maka sudah fail, dan kita tinggal melihat atau menunggu masuk ke zone ini, dan pasti akan kembali melakukan penurunan teman-teman. Nah, itu untuk retracement-nya. Sekarang kita boleh cek penurunan ya. Kita masuk ke H4 kembali, kita coba cek ke sebelah kiri ya. Oh ya, kita belum tandakan tadi ya. Sebentar, coba kita tandakan lagi untuk bearish engulfing ini ya. Zone 161 itu ada di sini. Nah, kita cek ke sebelah kiri zone 161.8. Jadi harga berpotensi akan turun ke area zone 161.8 melalui H4-nya ya. Kalau melalui daily itu berpotensi masuk ke zone 261. Nah, ini zone 161.8. Ini zone 261.8 melalui daily. Nah, jadi pastinya akan ada respon ya di area zone 161.8 melalui H4 ini. Nah, ini kita ambil di sini aja teman-teman, karena ini sudah berdekatan sebenarnya ya. Ini 161, ini 261 melalui daily.
Oke, jadi potensinya harga akan masuk ke zona ini. Nanti untuk, eee, di zona ini bisa kita bidik lagi ketika ada, eee, responnya atau membentuk retracement setup buy, teman-teman. Boleh kita ambil buy kembali. Oke, teman-teman, ketika nanti ini berhasil di-break juga, teman-teman, maka harga akan masuk ke zone area yang ada di bawahnya. Nah, ini teman-teman, inilah yang perlu kita pantau. Oke, ini boleh kita perkecil di time frame H1. Nah, ini teman-teman, boleh kita cek di sini. Ini sudah tidak fresh ya. Ini sudah mengambil order. Paling yang fresh itu ada di shadow candle ini, tapi ini harus dicek di time frame kecil. Nah, itulah potensinya teman-teman. Dan yang terakhir itu pastinya ada di sini support area ya, yang harus diberi harga untuk melanjutkan penurunan yang lebih jauh, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu aja potensi yang akan terjadi di pair euro USD ini untuk minggu depan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.